Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua? Alhamdulillah, semoga Allah selalu melindungi kita bersama ya. Rasanya sudah kangen sekali kepingin ketemu dengan kalian. Tapi karena kondisi yang masih belum mengizinkan, dengan sangat terpaksa kita belajar dari rumah. Ya. Pada pertemuan hari ini, hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 kita akan belajar tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Ini adalah bagian yang terakhir di bab 1. Semoga kita bisa belajar dengan lebih mudah. Anak-anak, notasi ilmiah atau bentuk baku. Mungkin kamu sudah pernah belajar di SD mungkin ya. Apa sih notasi ilmiah atau bentuk baku? Notasi ilmiah atau bentuk baku itu digunakan untuk memudahkan penulisan bilangan yang sangat besar ataupun bilangan yang sangat kecil. Bilangan yang sangat besar itu contohnya ya. Misalnya 2 miliar kali 3 miliar. Bayangin, berapa hasilnya? Bisa enggak kamu menunjukkan hasilnya? Menyebutkan. Nah, ini tentunya kesulitan. Apalagi misalnya kalau bilangannya itu sangat kecil, misalnya 0,00000, nolnya banyak sekali. Ini juga sangat sulit untuk menyebutkan bilangan berapa. Karena itu kita bisa menggunakan notasi ilmiah untuk mempermudahkan kita membacanya. Untuk jelasnya, kalian simak, kalian teliti dengan baik video pembelajaran berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Seperti biasa untuk belajar matematika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang notasi ilmiah atau bentuk baku serta pembahasan buku siswa kelas 9 latihan 1.5. Kita ke materi dulu, notasi ilmiah atau bentuk baku. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N, dengan A lebih dari 1 kurang dari 10 dan N bilangan bulat. Di sini kita bedakan ada dua item. Yang pertama bilangan yang lebih dari 10. Bagaimana mengubah ke dalam bentuk baku? Karena di sini tadi untuk bentuk baku itu A-nya antara 1 sampai 10. Berarti tidak boleh 10, tidak boleh kurang dari 1. Nah, sekarang yang lebih dari 10 gimana? Nah, caranya seperti ini. Gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Contoh, misalnya 7.500.000. Nah, berarti di sini untuk bentuk bakunya nanti bilangannya kan 7,5. Berarti yang antara 1 sampai 10. 7,5 kali 10 pangkat berapa? Kita hitung ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 7,5 kali 10 pangkat 6. Contoh lagi. 132 juta. Jadi sama dengan di sini bentuk bakunya yang antara 1 sampai 10-nya 1,32. 1,32 kali berapa? Kali 10 pangkat berapa? Kita hitung geser ke kirinya berapa? Dimulai dari sini berarti ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,32 di sini. Berarti kali 10 pangkat 8. Sekarang yang bilangan antara 0 dan 1. Caranya, gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Contoh, misalnya 0,00000049.
Nah, di sini di belakang koma itu tidak boleh dibaca 49, tapi dibaca satu digit 49. Jadi sama dengan di sini bentuk bakunya berarti yang antara 1 sampai 10 itu 4,9. Kali 10 pangkat berapa? Tadi pangkatnya harus negatif kalau kita mau memindahkan titik desimal ke kanan. Berarti komanya di sini kita mindahkannya ke kanan berapa langkah, itu pangkatnya nanti negatif. Ini kita hitung ke sampai sini 4,9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kali 10 pangkat min 7. Sekarang contoh lagi. 0,000000144 sama dengan bilangannya yang A-nya antara 1 sampai 10. Bilangan desimalnya berapa? Geser ke kanannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kali 10 pangkat min 8 karena geser ke kanan. Jadi kalau komanya geser ke kiri itu pangkatnya positif, kalau geser ke kanan pangkatnya negatif. Itu kesimpulan kita. Sekarang ke pembahasan latihan 1.5 dari buku siswa kelas 9. Yang nomor 1, ini soal tantangan. Hikmah membeli flash disk berkapasitas 16 GB dengan kapasitas yang dapat digunakan 95%. Berapa byte kapasitas flash disk yang bisa digunakan? Jadi tadi yang bisa digunakan itu 95%. 95% itu per 100 kali 16 GB. Berarti 16 GB langsung kita ubah dalam bentuk byte. 1 GB itu 10 pangkat 6 atau 1 juta byte. Jadi sama dengan ini 95 kali 16 itu 1520. 10 pangkat 6 dibagi 100 atau 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat 4. Jadi 1520 kali 10 pangkat 4. Kalau kita ubah dalam bentuk baku berarti 1,52 kali 10 pangkat. Di sini di belakang koma berarti kalau di sini 1, 2, 3 berarti 3. 3 tambah 4 berarti 7. Nomor 2, tentukan jawaban kamu dalam bentuk baku. Beri penjelasan singkat bagaimana kamu mendapatkan jawaban tersebut. Yang A 10,5 kali 10 pangkat 3. Jadi di sini bentuk bakunya itu bilangannya tadi antara 1 sampai 10. Kalau 10,5 berarti 10 lebih, berarti kita geser ke kiri. Kalau geser ke kiri berarti tadi kali 10 pangkat positif. Karena geser yang 1 berarti 10 pangkat 1. Jadi 1,05 kali 10 pangkat 1 tambah 3, 4. Yang B 1,5 kali 10 pangkat min 5. Karena di sini bilangan A-nya 1,5 berarti sudah memenuhi syarat. Jadi ini sudah bentuk baku. Jadi tidak perlu kita ubah lagi. Yang C 7125 kali 10 pangkat min 16. Berarti bentuk bakunya kita ubah jadi 7, berarti 7,125 kali 10 pangkat berapa? Ini berarti geser ke kiri 1, 2, 3. Geser ke kiri 3. Kalau geser ke kiri berarti plus. Jadi min 16 tambah 3 berarti 10 pangkat min 13. Sekarang yang D 0,455 kali 10 pangkat min 6. Dan di sini bacanya tidak boleh 0,455. Karena di belakang koma itu tidak boleh kita baca ratusan. Nah, di sini 455 itu bilangan A-nya yang antara 1 sampai 10 itu berarti 4. Jadi kita buat jadi 4,55. Nah, di sini dari sini ke 4, itu geser ke kanan 1. Jadi kalau geser ke kanan itu negatif angkatnya. Berarti jadinya min 6 dikurangi geser 1.
1, berarti min 6 dikurangi 1, berarti min 7. Yang E, 5 kali 10 pangkat 12. Kita cek A-nya 5. 5 itu sudah bilangan antara 1 sampai 10. Jadi sudah benar. Tidak perlu kita ubah lagi. Sekarang lanjut ke soal yang ketiga. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk biasa. Yang A, 7 kali 10 pangkat 3. Berarti 7 ditambahi 0,3. Itu aja. Yang B, 2,7 kali 10 pangkat min 12. Berarti 2,7 di sini, pangkat min tadi geser ke kanan. Berarti jadinya ini coba kita ubah jadi geser ke kanan 12 langkah. Hasilnya pasti 2,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi pas di sini pangkat 12 karena gesernya ke kanan jadinya negatif. Sekarang yang C, 3,25 kali 10 pangkat 5. 3,25 di sini berarti geser ke kanan 5 langkah. Jadinya atau kita tambah 0 aja 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 9,95 kali 10 pangkat 15. Berarti 9 ditambahi karena di sini di belakang koma sudah 2, berarti nolnya kurang. Dari 15 dikurangi 2, 13. Jadi 995. Di sini nolnya 13. Ini 3, 6, 9, 12, 13. Yang E, 3,1 kali 10 pangkat 3. Di sini di belakang koma sudah 1 angka, berarti nolnya tinggal dari 3 dikurangi 1, 2. Jadi 31 ditambahin 02. Soal yang nomor 4. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk baku. Nah, di sini masih 0, nah, berarti bakunya di sini 56. Berarti 5,6. 5,6 kali 10 pangkat berapa? Maju berapa? Kita hitung. 1, 2. Hitungnya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kali 10 pangkat 7. Karena gesernya ini tadi ke kanan, berarti pangkatnya negatif. Sekarang ke soal yang nomor 2. Di sini 120 berarti 1,2 kali 10 pangkat di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kali 10 pangkat 11. Yang C, di sini nolnya langsung kita hitung aja. Di sini tidak ada angka, berarti tinggal 1 kali. 1 kali berarti nggak usah kita tulis, jadinya tinggal 10 pangkat. Di sini kita hitung nolnya 3, 3, 3, 3, 3. 3-nya ada 5, berarti 15. Yang D, di sini 880 berarti 8,8 bilangan desimal yang antara 1 sampai 10. Berarti 8,8. Nah, berarti di sini geser berapa sisanya di kanannya, jadi 2. Jadi 8,8 kali 10 pangkat 2. Yang E di sini berarti geser ke kanannya sampai 1,23. Berarti 1, 2, 3, 4. 1,23 kali 10 pangkat 4. Soal yang kelima terakhir, sederhanakan bilangan berikut dan tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku. Jadi di sini yang A kita kalikan aja bilangannya 5 kali 3 15 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 4. Jadinya 1,5 kali 10 pang 15 kali 10 pangkat 4. Nah, ini belum baku, jadi kita ubah 1,5 kali 10 pangkat digeser ke kanan 1 tambah 4 5. 7,2 kali 4 28,8 kali 10 pangkat min 3 tambah 5 itu 2. Terus berarti ini belum baku, jadinya 2,88 kali 10 pangkat 3. Karena di sini 1 tambah 2 3. Yang C 5,25 kali 10 pangkat ini dikali, berarti pangkatnya ditambah 6 kurangi 12 min 6. 5,25 sudah baku, hanya berarti sudah memenuhi syarat.
antara 1 sampai 10. Yang D, 1,25 kali 10 pangkat 16 dibagi 5 kali 10 pangkat 6. Berarti ini kita bagi 1,25 dibagi 5 itu 0,25 kali 10 pangkat ini dibagi berarti pangkatnya dikurang, 16 kurangi 6 berarti 10. Ini belum baku, jadi kita ubah 2,5 jadi 2,5. Jadi digeser ke kanan 1, digeser ke kanan 1 bagi pangkat min 1, jadi 10 kurangi 1 itu 9. Yang E, 1,6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat 4, jadinya 1,6 dibagi 2 0,8 kali 10 pangkat ini naik jadi negatif, min 3 kurangi 4 jadinya min 7. Nah ini kalau kita bagi 0,8 kali 10 pangkat min 7 belum baku, jadinya 8 kali 10 pangkat ini berarti pangkat min 1 tambah min 7 jadinya adalah min 8. Nah, sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak? Sulit tidak? Bisa ya? Insya Allah bisa. Kalau misalnya masih ada kesulitan, silakan nanti diulang lagi, dilihat lagi videonya. Kalau masih tidak bisa, boleh langsung tanya ke Bu Nani lewat WA. Ya, silakan nanti kalian kerjakan dengan baik dan hasilnya di-share ke WA Bu Nani. Terima kasih. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.